menjagaku di tiap saat dan kerja tetap ku rasa tangannya. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh, hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Di malam yang gelap benar, ditemani dada segar, di taufan dan di laut tenang, tetap tanganku dipegang. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh, hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil aku dan kau. Lihatlah dia prihatin, menunggu aku dan kau. Hai, mari datanglah, kau yang lelah, mari datanglah. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil kau yang susah, marilah.
berjanji memberikan kasih-Nya kepada aku dan kau. Ia mengampuni orang berdosa seperti aku dan kau. Hai mari datanglah, kau yang lelah, mari datanglah. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil kau yang susah, marilah. Saya mau ikut Yesus, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Saya mau ikut Yesus, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Kau cari intankah guna tajuk Al-Masih? Ingat akan limpahan, ada intan yang bermain. Intan-intan dan permata, jiwa-jiwa Tuhanmu
cari lalu bawa guna tajuk sultanmu. Bawalah kepadanya intan yang disucikan dengan darah yang kudus hingga suci cemerlang. Intan-intan dan permata, jiwa-jiwa Tuhanmu, biar cari lalu bawa guna tajuk sultanmu. Harap akan Tuhan, hai jiwaku, Dia perlindungan dalam susahmu. Jangan resah, tambah berserah, karena habis malam pagi mereka dalam derita dan kemelut. Tuhan yang setia penolongmu. Timotius 4 ayat 3. Karena akan datang waktunya orang yang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Shalom Jemaat yang terkasih, selamat datang dan selamat beribadah di GKT Efrata Genteng. Kiranya dalam ibadah hari ini kita memperoleh berkat rohani dan sukacita dalam beribadah dan melayani Tuhan. Kami sangat rindu Bapak Ibu Jemaat sekalian dapat bertumbuh dalam iman dan kerohanian. Oleh sebab itu, gereja menyediakan 3 kali jam ibadah, yaitu ibadah umum 1 pada pukul 8 pagi, ibadah Jehovah Jireh Community pukul 10 pagi, dan ibadah umum 3 pada pukul 5 sore. Jemaat dapat menyesuaikan dengan jam ibadah yang ada. Untuk siaran ibadah secara online atau streaming, jemaat dapat ikuti melalui kanal Facebook dan YouTube channel GKT Efrata Genteng, atau bisa juga didengarkan melalui Radio Gala FM di frekuensi 107,8 FM, baik konvensional maupun streaming radio.
Bagi Bapak Ibu Saudara yang telah mendaftarkan diri untuk mengikuti lomba kemerdekaan dan memesan kantin kemerdekaan, setelah ibadah 1 bisa mempersiapkan diri. Jemaat Tuhan, mari kita hadir untuk membekali iman kita dengan belajar kebenaran firman Tuhan serta berdoa syafaat bersama bagi bangsa kita melalui persekutuan doa malam yang diadakan setiap hari Rabu pukul 6 malam di gereja. Tema persekutuan Rabu ini adalah Mengasihi Kota, akan disampaikan oleh Evangelis Irmananda Kurniayes. Mengundang seluruh anggota Komisi Usia Bahagia dan jemaat yang berusia 50 tahun ke atas untuk hadir bersekutu bersama dalam persekutuan Komisi Usia Bahagia yang diadakan pada hari Kamis tanggal 20 Agustus 2026 pukul 6 sore di gereja. Firman Tuhan dengan tema Post Power Syndrome akan disampaikan oleh Ibu Maimunah Natasha. Mengajak seluruh kaum wanita untuk dapat hadir bersekutu bersama dalam acara persekutuan Komisi Wanita Bukit Zaitun yang diadakan pada setiap hari Jumat pukul 6 sore di gereja. Acara Jumat ini adalah komsel dengan tema Naomi, belajar mengatasi kepahitan dan kembali bersikap baik penuh kasih sayang, yang disampaikan oleh Ibu Maimunah Natasha. Salam Wita. Mengundang para pasutri Jemaat GKT Efrata Genteng untuk hadir dalam acara HUT CG Intimasi yang diadakan pada hari Sabtu tanggal 22 Agustus 2026 pukul 6 sore bertempat di gereja. Firman Tuhan dengan tema Marriage in Gen Alpha Area akan disampaikan oleh Ibu Maimunah Natasha. Mengundang seluruh jemaat hadir bersama dalam ibadah gabungan dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan yang diadakan pada hari Minggu tanggal 30 Agustus 2026 pukul 7 pagi di gereja. Untuk ibadah anak, ibadah GGC, dan ibadah 3 digabung dalam ibadah gabungan tersebut. Shalom Bapak Mama, mulai minggu ini dan selama bulan Agustus kita masuk dalam bulan misi. Nah, sekolah minggu kita, anak-anak akan belajar tentang anugerah keselamatan yang sudah kita terima dan diharapkan anak-anak bisa menceritakannya kepada orang lain. Karena ini adalah dasar dari iman kita, maka penting untuk terus diajarkan kepada anak-anak. Mohon Papa dan Mama mendorong anak-anaknya untuk hadir dalam tiap minggunya dan mendukung bulan misi ini. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah Efrata News untuk minggu ini. Untuk informasi seputar gereja, pelayanan dan persekutuan, jemaat dapat lihat dan perhatikan melalui warta jemaat yang dibagikan dalam WhatsApp grup GKT Efrata Genteng, atau bisa juga scan barcode yang telah disediakan di pintu masuk gereja. Saatnya kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mengikuti jalannya ibadah hari ini dengan baik. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat pagi sidang jemaat yang terkasih. Merdeka? Waduh, masih lemes ya. Merdeka? Merdeka? Merdekanya hanya peringatannya besok. Tapi hari ini kita boleh bersyukur, bersuka cita karena kita diberikan kesempatan sekali lagi untuk kita boleh memuji Tuhan dan bersyukur karena kasih Tuhan diberikan kepada setiap kita. Mari kita bersama-sama mengambil waktu teduh sejenak untuk kita dapat beribadah kepada Tuhan. Saya mengundang untuk kita semuanya dapat bangkit berdiri.
Sidang jemaat yang terkasih, mari kita mengarahkan hati kita dan pikiran kita kepada Tuhan, serta beribadah kepadanya dengan sikap penyembahan, dan meyakini bahwa pertolongan ibadah kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Turunlah kiranya ke atas kita sekalian kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Amin. Biarlah setiap kita yang pada pagi hari ini kita datang, kita memuji akan nama Tuhan, karena nama Tuhan sungguh indah dan termulia. Mari kita angkat suara kita, angkat pujian kita. Nama Yesus termulia. Nama Yesus termulia, tunduklah padanya, kepadanya kau beri puji dan sembah padanya, kepadanya kau beri puji dan sembah padanya. Hai yang berdosa, ingatlah siksa di Golgota, kepadanya berserahlah dan sembah padanya, kepadanya berserahlah dan sembah padanya. Segala bangsa, mari kita berseru memuji akan namanya. Segala bangsa berseru, pujilah namanya. Muliakan Yesus Rajamu dan sembah padanya. Muliakan Yesus Rajamu dan sembah padanya. Biarlah kita boleh memuji akan nama Tuhan, karena tiada nama selain nama Yesus yang patut dipuji, dipuja dan disembah. Tiada nama selain nama Yesus, tiada nama selain nama Tuhan, tiada nama selain nama Yesus yang layak dipuji dan layak disembah, yang layak dipuji disembah. Tiada nama selain nama Yesus, tiada nama selain nama Tuhan, tiada nama selain nama Yesus yang layak dipuji dan layak disembah, yang layak dipuji disembah. Sekali lagi kita nyatakan tiada nama selain nama Yesus, tiada nama selain nama Tuhan, tiada nama selain nama Yesus yang layak dipuji dan layak disembah, yang layak dipuji disembah. Mazmur 47 ayat 1 sampai 4 menuliskan demikian. Hai segala bangsa, bertepuk tanganlah, lulukanlah Allah dengan sorak-sorai, sebab Tuhan yang maha tinggi adalah dahsyat, Raja yang besar atas seluruh bumi. Ia menaklukkan bangsa-bangsa ke bawah kuasa kita.
suku-suku bangsa ke bawah kaki kita. Yang memilih bagi kita tanah pusaka kita, kebanggaan Yakub yang dikasihaninya. Bapak Ibu Saudara, dipersilakan duduk kembali. Ketika kita kembali mengingat akan bangsa dan negara kita hidup di tengah-tengah bangsa Indonesia. 81 tahun bangsa ini telah merayakan akan kemerdekaannya. Baiklah, kita juga terus boleh berkarya bagi bangsa dan negara kita. Karena sekali lagi Bapak Ibu Saudara, kita tahu bahwa hanya Allah yang melindungi setiap kita. Bahwa Allah yang terus menolong setiap kita. Terkhusus Allah yang terus boleh menolong bangsa ini untuk terus ada hingga hari ini. Mari kita kembali memuji Tuhan, meyakini bahwa hanya Tuhanlah yang melindungi kita. Hanya Tuhanlah yang menggembalakan kita. Hanya Tuhanlah yang menolong setiap kita. Ia melindungi jiwaku di tengah segala keadaan yang ada. Mari kita bersama angkat pujian ini. Yesus Kristus Juru Selamat yang ajaib, dan Tuhan sungguh milikku. Ya genggamku dalam tangan yang teguh, dan bawa ke sungai teduh. Menggenggamku dalam tangan teguh, ku rasa aman dan tentram. Dengan kasih-Nya segarkan jiwaku, ya bimbingku sepanjang hidup. Bimbingku sepanjang hidup. Yesus Juru selalu selamat yang ajaib, yang menanggung semua bebanku, yang menopang sehingga ku tak goyah, dan berikan ku kekuatannya. Ia menggenggamku dengan tangan teduh, ku rasa aman dan tentram. Dengan kasih-Nya segarkan jiwaku, ya bimbingku sepanjang hidup. Ya bimbingku sepanjang hidup. Anugerah Tuhan diberikan kepada setiap kita. Roh-Nya memenuhi setiap hati kita. Dan bila kita diangkat, kita akan bersama-sama memuji akan nama-Nya. Anugerah-Nya diberikan setiap saat. Anugerah-Nya diberikan setiap saat. Roh-Nya penuhi hatiku. Bila ku diangkat-Nya, ku puji Dia, mulia bagi penebusku. Ia menggenggamku dalam tangan teguh, ku rasa aman dan tentram. Dengan kasih-Nya segarkan jiwaku, ya bimbingku sepanjang
Mari kita bersama meredupkan hati dan pikiran kita. Kita datang kepada Tuhan, memohon ampun dan memohon pengampunan daripada Tuhan dengan segala kesalahan dan pelanggaran yang kita lakukan. Bapa di surga, inilah setiap kami ketika kami datang beribadah kepadamu. Kami sadar dan kami mengakui banyak pelanggaran dan banyak kesalahan yang kami lakukan, banyak dosa yang kami lakukan. Sekali lagi Tuhan, biarlah itu tidak membuat kami semakin jatuh terpuruk di dalam dosa kami. Namun kembali kami boleh melihat dan mengingat akan karya-Mu yang besar di atas kayu salib bagi setiap kami. Ajarkan kami untuk kami terus dapat melihat, mensyukuri, dan kami dapat meresponi akan kasih-Mu dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, atas kasih dan pengorbanan-Mu yang Kau berikan bagi kami. Terima kasih untuk pengampunan yang Kau berikan bagi kami. Dan setiap kami yang boleh mengaku hari ini dengan segala kerendahan hati kami memperoleh sukacita dan memperoleh damai sejahtera. Dan biarlah ini terus dapat kami bawa di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Kiranya kasih-Mu nyata di dalam setiap kehidupan kami, dan kami dapat memuliakan Tuhan, menyenangkan Tuhan dalam hidup kami. Di dalam nama anak-Mu yang tunggal, yang terus boleh menggenggam tangan kami, yang terus boleh memberikan rasa aman dan tentram, membimbing dan menuntun kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita akan bersama pujikan ref bagian ini. Ya menggenggamku dalam tangan teduh. Ya menggenggamku dalam tangan teduh, ku rasa aman dan tentram. Dengan kasih-Nya segarkan jiwaku, Ya bimbingku sepanjang hidup, Ya bimbingku sepanjang. Saya undang untuk kita semuanya dapat bangkit berdiri. Sebagai hamba Allah, saya menyampaikan berita anugerah bagi setiap kita yang mengaku dosa dan pelanggaran kita di hadapan Tuhan. Di dalam Efesus 1 ayat 7 dan 8 menuliskan demikian. Sebab di dalam Dia dan oleh darah-Nya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya, yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Dan kita akan membaca bersama petunjuk hidup baru yang menuntun kita di dalam hari-hari ke depan. Di dalam Kolose 3 ayat yang ke-16. Kita baca bersama, 2, 3. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Bapak Ibu Saudara persilakan duduk kembali. Hendaklah segala perkataan Kristus diam di dalam segala kekayaannya di antara setiap kita sekalian. Karena kita tahu bahwa kita punya pengharapan yang pasti dan kekuatan yang pasti, yaitu hanya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ketika kita beribadah hari ini, kita melihat bahwa kita akan belajar bagaimana kita memelihara akan ajaran yang sehat, pengajaran yang sehat, yang sudah Tuhan berikan dalam hidup kita. Ketika kita bergereja, ketika kita berjemaat, apa yang harus kita lakukan dan apa yang harus kita hindari. Kita berharap kepada Tuhan karena Tuhanlah sumber kekuatan di dalam setiap hidup kita. Aku harap pada Yesus. Aku harap pada Yesus sepanjang jalanku. Aku bersandar padanya, pandu hidupku. Meski
angin topan menderu, langit bermega, aku bersandar padanya sampai selama. Aku harap pada Yesus, aku harap pada Yesus sepanjang jalanku. Aku bersandar padanya, pandu hidupku. Meski angin topan menderu, langit bermega, aku bersandar padanya sampai selamanya. Yesus sobatku, sobat yang setia, pandu hidupku sampai selamanya. Meski angin topan menderu, langit bermega, aku bersandar padanya sampai selamanya. Aku harap pada Yesus, aku harap pada Yesus sepanjang jalanku. Aku bersandar padanya, pandu hidupku. Meski angin topan menderu, langit bermega, aku bersandar padanya sampai selamanya. Yesus sobatku, sobat yang setia, pandu hidupku sampai selamanya. Meski angin topan menderu, langit bermega, aku bersandar padanya sampai selamanya. Bapak Ibu Saudara, pujian ini mengingatkan setiap kita supaya kita mempunyai sebuah komitmen, mempunyai iman yang benar, bahwa kepada siapa lagi kita boleh berharap dan bersandar selain daripada Tuhan Yesus itu sendiri. Oleh sebab itu, sebuah komitmen itu akan kita tunjukkan ketika kita mau berjalan bersama dengan Tuhan kita, Yesus Kristus. Dan mari kita bersama kembali memujikan pujian ini. Aku mau berjalan bersama dengan Juru Selamatku. Aku mau berjalan mengikut Dia di sepanjang waktu. Biarlah pujian ini boleh menjadi tekad kita, iman kita, komitmen kita ketika kita boleh berjalan bersama dengan Tuhan. Ku mau berjalan dengan Juru Selamatku di lembah berbunga dan berair sejuk. Ya kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri baka. Ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Ku mau berjalan dengan Juru Selamatku di lembah bernafas badai yang menderu. Aku takkan takut di bahaya apapun, bila ku dibimbing tangan Tuhan. Ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, ya kemana
juga ku mengikut. Saya undang untuk kita semuanya dapat bangkit berdiri. Bersama Juru Selamat hatiku teguh di dalam lembah dan bukit yang harus ketempuh. Bersama Juru Selamat hatiku teguh di lembah dan bukit yang perlu ku tempuh. Tuhanku membimbing aku pada jalannya yang menuju rumah Allah yang bakal. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus. Ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus. Ya kemana juga ku mengikut. Ikut, ikut Tuhan Yesus. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus. Ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus. Ya kemana juga ku mengikutnya. Bersama dengan umat Tuhan di sepanjang abad dan gereja Tuhan di segala tempat, mari kita ikrarkan iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu Saudara dipersilakan duduk kembali. Mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk diisi dengan kebenaran firman Tuhan, bagaikan sebuah bejana yang siap untuk dibentuk. Demikianlah setiap diri dan jiwa kita untuk dipoles, dibentuk oleh Tuhan, menjadi bejana yang mengagungkan akan namanya. Mari kita bersama menyiapkan diri kita. Ku mau sepertimu Yesus. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumah-Mu, inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seturut kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan nama-Mu. Sekali lagi pujian ini boleh mempersiapkan setiap diri kita untuk belajar kebenaran firman Tuhan.
bagaikan bencana siap dibentuk. Demikian hidupku di tanganmu, dengan urapan kuasa rohmu ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumahmu, inilah hidupku di tanganmu. Bentuklah seluruh kehendakmu, pakailah sesuai rencanamu. Mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu. Ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu. Bapa yang di surga, benar Tuhan, biarkanlah setiap kami seperti bejana yang mau siap dibentuk untuk selalu berpegang teguh pada firman Tuhan. Dan kiranya setiap kami dapat menjadi serupa dengan Engkau Tuhan, sehingga banyak orang melihat kami dapat memuliakan namamu yang di surga. Kami juga menyiapkan hati dan pikiran kami Tuhan, agar setiap pemberitaan firman Tuhan yang kami dengar bukan sekedar kami dengar, melainkan firman itu menjadi pegangan dalam hidup kami, supaya kami menjadi pribadi-pribadi yang terus bertumbuh mengenal Engkau lebih dalam lagi. Pakailah hamba-Mu Bapa yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, kira firman yang disampaikan dapat menjadi berkat bagi Bapak Ibu yang mendengarkan. Terpuji-pujilah nama-Mu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom. Kurang semangat. Merdeka? Merdeka? Iya, merdeka. Biarlah kita terus merdeka ya, karena kita sudah dimerdekakan oleh Tuhan. Bagaimana kehidupan kita dulunya belum merdeka, masih dalam dosa, tetapi sudah dimerdekakan. Bukan hanya Indonesia saja yang merdeka, tapi kita pun juga merdeka ya. Oke Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, hari ini kita akan belajar mengenai memelihara ajaran sehat. Tetapi sebelumnya memasuki kepada firman lebih jauh gitu ya. Dunia ini banyak sekali mengumandangkan banyak ajaran-ajaran yang mungkin melenceng gitu ya. Semakin dunia ini semakin banyak teknologi. Dunia semakin banyak sekali media sosial di mana-mana. Ajaran demi ajaran yang berbeda pun ada di mana-mana. Untuk itu jemaat yang kekasih, tidak semua yang terdengar pintar itu benar. Jadi tidak semua yang kita dengar gitu ya, baik dalam media sosial, ajaran-ajaran yang terdengar pintar, belum tentu itu benar ajarannya. Tidak semua pembicaraan yang memakai istilah rohani gitu ya, Yunani, Ibrani, bahkan semua bahasa Alkitab juga belum berarti berasal dari kebenaran. Dan tidak semua orang juga berbicara tentang Tuhan otomatis sedang membawa orang semakin dekat kepada Tuhan. Karena banyak sekali pada zaman sekarang ini gitu ya, ada pembicaraan yang kelihatannya begitu dalam, tetapi maknanya kosong. Ada juga pembicaraan yang kelihatannya seperti mencari kebenaran gitu ya, mencari jati diri apa itu ajaran yang sehat, tetapi ujungnya membuat orang bertengkar.
Ada juga orang yang begitu yakin, wah pengajaran saya ini benar, pengajaran saya ini sehat, pengajaran saya ini sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Tetapi malah justru membuat orang lain menyimpang dari iman. Maka dari itu kalau kita lihat gitu ya, Paulus gitu ya memberikan nasihat kepada Timotius untuk apa? Memelihara apa yang telah dipercayakan kepadamu. Kata memelihara gitu ya, menjaga yang dipercayakan apa? Yaitu ajaran yang sehat. Mari kita membaca secara bersama-sama ayat firman Tuhan ini 1, 2, 3. Hai Timotius, hindarilah karena ada beberapa orang yang mengajarkannya dan dengan demikian telah menyimpang dari iman. Kasih karunia menyertai kamu. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kalau kita lihat gitu ya, dalam 1 Timotius 6 ayat 20-21 ini merupakan suatu penutup dari 1 Timotius semuanya, keseluruhan. Bagaimana di sini Rasul Paulus menegaskan sekali lagi kepada Timotius untuk bagaimana ketika dia mengembalakan jemaatnya di Efesus harus memelihara ajaran yang sehat. Berarti berbicara mengenai memelihara yang harus dijaga, apa hubungannya dengan kita? Kita pun adalah gereja, kita pun adalah orang percaya. Bagaimana kalau kita orang percaya tidak memelihara ajaran sehat, pasti akan terombang-ambingkan dengan pengajaran yang di luar sana yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Makanya gereja harus menjaga ajaran yang sehat. Yang harus dijaga bukan berbicara tentang kegiatan gereja. Ada persekutuan doa malam, persekutuan doa pagi, ataupun komisi-komisi yang lain gitu ya. Itu memang sarana, tetapi bukan sekedar menjaga itu. Bukan sekadar menjaga kegiatan gerejanya. Bukan lagi juga sekedar menjaga tradisi gitu ya. Orang-orang dulu gitu ya, pembangun-pembangun gereja dulu. Kita harus sesuai dengan tradisi atau bagaimana. Bukan itu juga. Bukan juga berbicara mengenai menjaga jabatan pelayanan kita. Baik pelayanan kita di mimbar, baik pelayanan kita di pemain musik dan lain sebagainya. Bukan itu. Tetapi esensi dari gereja yaitu yang harus dijaga adalah ajaran sehat. Untuk itu gitu ya, kalau kita lihat secara keseluruhan 1 Timotius 20 ayat 21, inilah gongnya. Inilah penutup yang indah untuk kita bisa memelihara ajaran yang sehat. Ayo GKT Efrata Genteng, peliharalah ajaran yang sehat dengan 3 langkah. Yang pertama, hindari omong kosong dan yang tidak suci. Hindari omongan kosong dan yang tidak suci. Itu terambil dari 1 Timotius 6 ayat 20a, dikatakan demikian. Hindarilah omongan yang kosong dan tidak suci. Ada kata hindari di situ, gitu ya. Di sini adalah kata penting yang saya blok di situ ya. Hindarilah. Paulus di sini tidak berkata, dengarkanlah semua omongan kosong, dengarkanlah semua yang tidak suci. Tidak berkata demikian. Paulus juga tidak berkata, ikutilah semua pembicaraan, ikutilah semua pengajaran, ikutilah semua pengajaran-pengajaran adat. Tidak. Tetapi kata hindarilah itu adalah berpaling. Bukan hanya berpaling, menjauh gitu ya, mengalihkan diri dari sesuatu. Misalnya gitu ya, kita adalah orang yang paling bersih gitu ya. Apa-apa kita harus bersih, harus kudu rapi.
Tapi ketika ada bagian kotor yang mau mengenai kita kan langsung berpaling gitu ya. Kita langsung menjauh, kita langsung mengalihkan diri dari sesuatu. Berarti berbicara hindarilah bukan sikap yang pasif, bukan hanya mendengar ajarannya saja, bukan hanya mendengar ajaran-ajaran yang ada di dunia ini. Tetapi bagaimana ketika kita tahu bahwa itu adalah omongan kosong, ketika kita tahu ajaran itu menyimpang, kita harus berpaling, harus menghindar. Berarti ini sikap yang aktif gitu ya. Artinya apa? Timotius harus tahu di sini, dan bukan hanya berbicara mengenai Timotius, tapi setiap kita orang percaya harus tahu bahwa ada pembicaraan yang gak perlu diikuti. Ada juga pembicaraan yang harus dijauhi. Kenapa harus dijauhi? Karena tidak membawa manfaat bagi iman. Terus lalu apa yang harus dihindari? Yang harus dihindari omongan kosong dan yang tidak suci. Hindarilah omongan kosong dan tidak suci. Artinya apa? Yaitu pembicaraan yang tidak menghasilkan sesuatu yang berguna. Pembicaraan yang tidak menghasilkan kebenaran. Pembicaraan yang tidak menghasilkan kehidupan iman. Itulah yang harus kita hindari. Yang menjadi masalah di sini bukan semata-mata karena pembicaraan itu panjang, bukan. Yang menjadi masalah juga bukan pembicaraan yang memakai istilah-istilah yang sulit, bukan juga. Justru pembicaraan itu bisa terdengar sangat rohani. Kenapa demikian? Kalau kita lihat di zaman Timotius gitu ya Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Banyak sekali para pengajar palsu. Banyak yang membicarakan hal-hal keagamaan. Misalnya seperti sunat gitu ya. Berbagai persoalan yang mereka anggap sebagai pengetahuan. Padahal itu bukanlah esensi dari ajaran yang sehat. Kalau konteks hari ini apa? Mungkin konteks hari ini Bapak Ibu ada orang yang lebih sibuk memperdebatkan hal-hal sekunder daripada memberitakan Injil. Misalnya perdebatan tentang harus ibadah jam tertentu. Ibadah yang suci itu harus pagi hari gitu ya. Ibadah yang bagus itu harus sore karena penutup dari segala aktivitas. Ada perdebatan-perdebatan yang demikian. Ada juga mungkin perdebatan-perdebatan. Mungkin konteks hari ini dibaptis harus berapa kali? Oh, dibaptis itu harus 2 kali supaya pakem gitu ya. Supaya pakem aku bisa tahu kelahiran baru ya dari baptisan itu. Padahal Alkitab mengajarkan apa? Hanya 1 kali gitu ya. Ataupun juga ada perdebatan model pakaian apa gitu ya. Model pakaian apa ketika melayani Tuhan? Oh, harus gini, harus begitu. Iya, rapi dan sopan. Tapi itu semua baik. Tapi itu bukan esensi dari ajaran-ajaran yang sehat. Ada juga berbagai teori mungkin wahyu baru yang tidak berdasar pada Alkitab. Nubuatan-nubuatan di mana-mana. Ada juga yang lebih tertarik membahas ramalan akhir zaman. Gitu ya. 2012 katanya ada akhir zaman gitu ya. 2012 katanya akan semua dunia akan berombak gitu ya. Tapi nyatanya sampai 2000 berapa ini? 2026 tidak terjadi apa-apa itu. Gitu ya, nubuatan-nubuatan dan lain sebagainya ataupun isu-isu sensasional daripada belajar mengenal Kristus dan menaati firman-Nya. Inilah pembicaraan seperti ini seringkali terlihat rohani. Pembicaraan-pembicaraan seperti ini seringkali terlihat benar. Pembicaraan-pembicaraan seperti ini terlihat baik, tetapi sebenarnya tidak menghasilkan pertumbuhan iman. Tidak menghasilkan kasih, tidak menghasilkan kekudusan, dan tidak menghasilkan ketaatan kepada Tuhan. Terus bagaimana respon kita gitu ya, sebagai orang-orang percaya, yaitu menghindari omongan kosong yang tidak kudus dan tidak bermanfaat Bapak Ibu. Dengan cara apa? Berpegang pada ajaran sehat yang berpusat kepada Kristus.
Ketika suatu pengajaran tidak membawa kita semakin mengasihi Tuhan, semakin taat kepada firman, dan semakin serupa dengan Kristus, kita perlu hati-hati karena bisa jadi itu hanyalah omong kosong yang dibungkus dengan bahasa rohani. Jadi respon kita kalau kita tahu, diuji dulu, kita harus hindari, ini kayaknya omongan gak benar. Ya sudah, berpaling, jangan terus di dalam pengajaran itu. Itu yang pertama. Yang pertama apa? Hindari omong kosong. Yang kedua, hindari pertentangan. Untuk memelihara ajaran sehat, yang kedua, hindari pertentangan. Di dalam ayat 20b, kalimat selanjutnya, 1, 2, 3, hindari dan pertentangan-pertentangan yang berasal dari apa yang disebut pengetahuan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, dikatakan di sini hindari pertentangan. Kata pertentangan dalam bahasa aslinya ini menunjuk kepada sesuatu yang berlawanan. Sesuatu yang berlawanan dari kebenaran. Sesuatu yang bertentangan dengan kebenaran yang sudah diajarkan. Jadi di sini Paulus tidak sedang berbicara sekedar perbedaan pendapat biasa. Paulus sedang berbicara tentang ajaran yang bertentangan dengan Injil. Karena pada saat itu ketika Timotius mengembalakan di sebuah gereja di Efesus itu ya, banyak sekali muncul orang-orang yang memiliki pengetahuan yang tinggi. Banyak orang-orang yang merasa memiliki pengetahuan yang tinggi. Banyak orang-orang merasa bahwa dirinya lebih rohani. Banyak orang-orang merasa pada saat itu lebih pintar. Banyak orang merasa bahwa dia lebih mengerti daripada para rasul pada saat itu. Namun apa yang mereka ajarkan justru bertentangan dengan kebenaran yang telah diterima oleh gereja. Kenapa demikian? Karena mereka menambahkan syarat-syarat yang tidak diperintahkan Tuhan. Mereka juga mengajarkan hal-hal yang menggeser dari pusat Injil. Mereka juga mencampurkan kebenaran dengan pemikiran manusia. Akibatnya jemaat bukan hanya sekedar bingung, tetapi perlahan-lahan menjauh dari ajaran yang sehat. Contohnya pada zaman perjanjian baru, beberapa ajaran yang sering menjadi persoalan saat itu antara lain sunat gitu ya. Ada orang yang mengajarkan bahwa percaya kepada Yesus tidak cukup. Orang harus disunat terlebih dahulu supaya diterima Allah. Padahal Paulus berulang kali mengajarkan bahwa manusia dibenarkan karena iman kepada Kristus, bukan karena ritual tertentu. Nah, berarti kan menambahkan syarat-syarat yang tidak diperintahkan Tuhan. Berarti kan mengajarkan hal-hal yang menggeser dari pusat Injil. Hari ini mungkin bukan berbicara mengenai sunat. Hari ini mungkin juga bukan berbicara mengenai makanan. Tetapi prinsipnya sama gitu ya. Ada beberapa orang yang mengajarkan kalau kamu mau diselamatkan itu harus mengikuti kelompok tertentu. Kalau kamu harus diselamatkan, itu harus bekerja sama dengan perbuatan dan iman. Kalau kamu harus diselamatkan atau mau diberkati, kamu harus puasa. Kamu harus minum itu perjamuan. Kamu harus doa Bapa Kami semalaman suntuk, doa puasa dan lain sebagainya. Ada juga yang berkata beberapa orang gitu ya, kalau menjadi orang Kristen sejati pasti kaya. Kalau kamu nggak kaya berarti bukan orang Kristen sejati. Pertanyaannya, apakah ini Alkitab mengajarkannya? Tentu tidak. Tetapi banyak sekali ajaran-ajaran di luar sana bertentangan dengan Injil. Kalau kita jemaat tidak kuat terhadap firman Tuhan, tidak kuat terhadap ajaran sehat, maka kita bisa terseret oleh pertentangan-pertentangan yang ada di luar sana. Bagaimana kita menghadiri pertentangan ajaran itu? Bukan dengan mengajari semua ajaran sesat, bukan. Bukan dengan mengikuti semua perdebatan teologi, bukan. Tetapi dengan semakin mengenal kebenaran melalui pembacaan firman Tuhan. Pertanyaannya,
24 jam. Adakah kita sudah benar-benar membaca itu firman? Bersekutu itu di dalam firman kepada Tuhan. Kalau kita tidak tahu, kita tidak belajar dengan benar apa yang dimaksud dengan kebenaran itu, kita bisa diombang-ambingkan lewat pertentangan-pertentangan yang ada. Maka dikatakan bagaimana kita menghindari, bukan dengan mempelajari semua ajaran sesat, bukan mempelajari dengan perdebatan teologi, tetapi semakin mengenal kebenaran melalui pembacaan firman Tuhan. Sudahkah kita belajar dengan sungguh-sungguh ajaran-ajaran yang Tuhan berikan? Sudahkah kita mengenal kebenaran firman Tuhan dengan benar, dengan sehat? Orang yang seperti halnya gitu ya, orang yang mengenal uang asli gitu kan ya, kita tahu uang asli tidak perlu menghafal semua uang palsu, enggak perlu. Ia cukup apa? Cukup mengenal yang asli dengan baik. Demikian juga orang yang mengenal firman Tuhan akan lebih mudah mengenali pengajaran yang menyimpang. Pertanyaannya, sudah kenalkah firman kita? Karena itu tugas kita bukan mengejar semua ajaran yang baru. Tugas kita adalah tetap setia kepada Injil yang Tuhan sudah beritakan. Peliharalah ajaran sehat, pegang Kristus, pegang firman Tuhan. Dan jangan menambahkan apa yang Tuhan sudah berikan. Dan jangan mengurangi apa yang Tuhan sudah nyatakan. Itulah cara kita menghindari pertentangan dan tetap berdiri dalam kebenaran. Jadi dua langkah gitu ya. Hindari apa tadi omong kosong. Yang kedua hindari pertentangan. Dan yang ketiga hindari orang yang mengajarkannya. Di dalam ayat 21a dikatakan di situ, karena ada beberapa orang yang mengajarkannya. Sekarang Paulus di sini menunjukkan gitu ya, mengapa sih omongan kosong dan pertentangan itu berbahaya? Karena pada dasarnya ada beberapa orang yang mengajarkannya. Jadi ini bukan berbicara hanya soal perkataan gitu ya. Jadi ini bukan hanya berbicara mengenai adanya perkataan-perkataan, tetapi ada orang yang mengajarkan perkataan tersebut. Ada orang yang menyebarkan pemikiran tersebut. Ada orang yang membuat ajaran tersebut terus beredar. Karena itu Paulus menegaskan kepada Timotius dan setiap kita, waspada bukan terhadap pembicaraannya saja. Waspada bukan terhadap pengajarannya saja. Waspada bukan terhadap materi-materi teorinya saja. Tetapi waspada juga kepada orang-orang yang membawa pengajaran tersebut. Karena kalau kita lihat akibatnya gitu ya, dengan demikian telah menyimpang dari iman. Akibatnya kalau kita terus terkungkung kepada ajaran-ajaran yang tidak sehat, dengan demikian telah menyimpang dari iman. Ini bagian serius, bukan sekedar jadi bingung aja loh Bapak Ibu. Bukan sekedar jadi juga berbeda pendapat saja loh. Tetapi menyimpang dari iman. Jadi pengajaran yang salah bukan perkara yang kecil. Pengajaran yang salah dapat menggeser seseorang sedikit demi sedikit dari kebenaran. Awalnya memang mendengarkan, kemudian mulai tertarik, kemudian mulai percaya, kemudian mulai mempertanyakan firman, kemudian juga mulai meninggalkan kebenaran, akhirnya menyimpang dari iman. Hari ini kita sangat mudah mendapatkan pengajaran-pengajaran gitu ya. Dari satu telepon tinggal klik, tinggal lihat YouTube di mana-mana. Kita melihat pengajaran, kita bisa membaca pendapat seseorang tentang Tuhan. Ini adalah mungkin teknologi sudah semakin kuat gitu ya. Teknologi sudah semakin bagus, banyak pembicara-pembicara yang ada. Tapi apakah itu semua benar-benar juga sudah sesuai dengan kebenaran firman Tuhan? Seringkali gitu ya, karena dia memiliki banyak pengikut gitu ya, makanya aku
mengikutinya. Sering kali gitu ya, jangan karena seseorang memiliki pengikut, kita langsung menganggap oh semua pengajarannya benar. Karena followersnya banyak, karena terkenal di mana-mana, karena diundang baik di GBI dan di mana-mana semuanya gitu ya. Oh makanya pengajarannya memiliki banyak pengikut. Belum tentu pengajarannya benar. Jangan karena seseorang kelihatannya pandai bicara gitu ya, kelihatannya pandai merangkai kata tentang rohani, kelihatannya pandai merangkai kata tentang istilah-istilah yang ada, kita langsung percaya bahwa itu adalah kebenaran firman Tuhan. Jangan juga gitu ya, kita berasa seseorang memakai banyak ayat dari Kejadian sampai Wahyu, dia hafal, dia comot sana, comot sini, comot itu, kita langsung menerima. Respon kita apa? Kita perlu mengujinya berdasarkan firman Tuhan. Karena itu kita perlu menguji, benar nggak orang ini menyampaikan. Dan saya pun juga gak apa-apa kalau teman-teman semua, Bapak Ibu menguji saya, benar gak ini loh Sewanda mengajarkan kebenaran firman Tuhan. Kita perlu mengujinya gitu ya, supaya kita dapat memelihara ajaran sehat itu. Jadi kalau sudah menghindari gitu ya, kita sudah hindari omongan kosong, kita sudah hindari pertentangan, kita sudah menghindari orang yang mengajarkannya, ada kasih karunia menyertai kamu. Paulus menutup kasih karunia menyertai kamu. Ini penutup yang sangat indah. Setelah Paulus memberikan peringatan yang tegas kepada kita, ia tidak meninggalkan kita ke dalam ketakutan. Tetapi Paulus menyerahkan kita kepada kasih karunia Tuhan. Kenapa? Karena menjaga iman bukan pekerjaan yang dapat kita lakukan dengan kekuatan kita sendiri. Kita membutuhkan kasih karunia, kita membutuhkan Tuhan untuk memberi hikmat kita, kita membutuhkan Tuhan untuk membuka pengertian, kita membutuhkan Tuhan untuk memberi keberanian mengatakan benar kepada yang benar, mengatakan salah kepada yang salah. Dan kita membutuhkan Tuhan supaya kita tidak mudah tertipu. Dan kita juga membutuhkan kasih karunia Tuhan supaya kita dapat mempertahankan kebenaran. Kita tidak berubah menjadi orang yang kasar dan sombong karena kita tahu kebenaran. Tapi kita tahu kebenaran dengan teguh, kasih karunia membuat kita teguh di dalam kebenaran. Dan kasih karunia membuat kita tetap rendah hati. Jangan jadi takut hidup di tengah banyak pengajaran. Jangan takut karena banyak suara. Jangan takut karena banyak pendapat. Tuhan yang mempercayakan Injil kepada kita. Tuhan juga yang memberikan kita kasih karunia untuk memeliharanya. Pertanyaannya, sudahkah kita memelihara ajaran sehat sebagai orang yang percaya? Sudahkah kita membaca firman Tuhan, merenungkan pagi, siang, dan malam? Sudahkah kita belajar dengan sungguh-sungguh doktrin apa yang Tuhan mau, yang ingin sesuai dengan kebenaran? Sudahkah kita menguji setiap pembicara, setiap ajaran-ajaran yang di luar sana dengan kebenaran firman Tuhan? Kalau belum, jangan sampai kita bisa menyimpang pada iman Kristus. Ayo GKT Efrata Genteng, peliharalah ajaran sehat. Dengan menghindari omongan kosong, dengan hindari pertentangan, dengan hindari orang yang mengajarkannya. Ada amin Bapak Ibu? Amin. Coba kanan kiri kita katakan supaya pakem gitu ya. Pulang gak hanya pulang tapi tahu firman gitu ya. Hafal firmannya dan bukan hanya menghafal, melakukannya. Ayo GKT Efrata Genteng sama-sama. 1, 2, 3. Ayo GKT Efrata Genteng, hindari. Oke, coba di sebelah kanan kirinya, yuk sebelah kanan kirinya ya. Ayo GKT Efrata Genteng, peliharalah ajaran sehat. Hindari omongan kosong,
hindari pertentangan, hindari orang yang mengajarkannya. Soli Deo Gloria. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa yang di surga, terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu dalam setiap kehidupan kami. Engkau memberikan kami kasih karunia, keselamatan yang begitu luar biasa. Dan pada hari ini Tuhan, kami ingin belajar untuk menjadi orang-orang percaya yang teguh di dalam ajaran yang sehat. Sehingga iman kami tidak menyimpang daripada-Mu, sehingga kami kokoh dalam kebenaran yang ada, supaya kami tidak terjerumus oleh penyimpangan-penyimpangan, pertentangan-pertentangan, pengajaran-pengajaran palsu yang ada di luar sana. Pakailah kami Tuhan, jemaat-Mu Bapa, sehingga terus berpegang pada teguh kepada kebenaran firman Tuhan, dan juga berpegang teguh pada ajaran yang sehat. Sehingga dalam kehidupan kami, nama-Mu saja yang dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saya serahkan pada liturgos. Terima kasih kepada hambanya yang telah menyampaikan firman Tuhan. Biarlah setiap kita boleh dapat melakukan, bukan hanya mendengar, tapi melakukan firman itu dan terus menghidupi firman itu di dalam setiap kehidupan kita. Kita diberikan kesempatan untuk boleh mengucap syukur kepada Tuhan melalui persembahan yang akan kita bersama bawa kepada Tuhan. Oleh sebab itu kita tetap bersyukur kepada Tuhan, karena Tuhan sudah memberikan kepada kita tanah yang luar biasa. Tuhan memberikan kepada kita alam semesta yang luar biasa. Oleh sebab itu mari kita terus dapat bersyukur kepadanya, memuji akan namanya. Betapa kita tidak bersyukur. Betapa kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur. Langitnya luas, gunungnya megah, menghijau padang, bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Indah pagi merekat, bermandi cahaya surya nan cerah. Di tingkap hijau burung tak henti, bunga pun bangkit harum berseri. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa.